Alana berjalan sedikit tergesa masuk ke dalam sebuah restoran ketika dia sedikit terlambat untuk bertemu dengan klien pentingnya kali ini. Sungguh tadi malam Jidan benar-benar tidak membiarkan dia bisa tidur dengan tenang. Ayolah, pernikahan mereka tinggal 10 hari lagi. Tapi pekerjaan Alana semakin bertambah. Meskipun asistennya masih bisa menghandle semua pekerjaannya yang semakin bertambah karena banyak investor yang ingin bekerja sama dengan perusahaannya, tapi Alana tidak bisa membiarkan asistennya itu kewalahan sendirian. Setidaknya dia tidak meninggalkan pekerjaannya yang banyak sewaktu dia harus cuti menikah dan bulan madu. Sebagai pemilik perusahaan, bukan berarti Alana bisa lebih santai dari bawahan lainnya. Justru karena dia sebagai CEO, tentu saja pekerjaannya semakin besar tanggung jawabnya. Apalagi setelah insiden yang membuatnya harus libur selama hampir 2 minggu. Bersama dengan sekretarisnya, Alana masuk ke dalam sebuah pintu bertuliskan VIP di restoran itu. Biasanya Alana jarang bertemu klien di ruangan VIP seperti itu. Tapi ini permintaan dari sang klien yang menginginkan mereka untuk meeting di ruang yang tertutup dan lebih privasi. Maaf Tuan Austin Bradley, saya sedikit terlambat, ujar Alana setelah menyalami kliennya yang tidak lain adalah Austin dan juga sekretarisnya yang tersenyum ramah. Tidak apa-apa, Nona Alana, silakan duduk. Jawab Austin juga tidak kalah ramah. Alana duduk disusul dengan Lisa, sekretarisnya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lily, dan saya sekretarisnya Tuan Austin. Ingin menawarkan kerjasama dengan perusahaan Nona Alana dengan keuntungan yang besar. Ujar wanita sekretaris Austin dengan menyodorkan sebuah map yang berisi berkas-berkas ke arah Alana. Baik, coba saya baca dan pahami terlebih dulu, Nona Lily. Jawab Alana mengambil map tersebut. Jadi benar bahwa Anda ini tunangannya Jidan. Alana mendongak menatap Austin yang juga tengah menatapnya. Apakah Anda kenal dengan Jidan? Austin tertawa kecil. Bukan hanya kenal, dulu dia teman kuliah saya yang paling dekat. Tapi semenjak kita udah sama-sama sibuk, sudah jarang sekali kita bertemu. Oh, pantas saja saya tidak pernah bertemu dengan Anda. Baru kali ini kita bertemu, dan ternyata Anda kenal dengan calon suami saya. Jawab Alana tersenyum. Setelah beberapa lama, akhirnya Alana dan Austin sepakat untuk menjalin kerjasama untuk kedua perusahaan mereka. Apakah kapan-kapan kita bisa makan malam bersama untuk merayakan kesepakatan kerjasama kita? Maksud saya makan malam bersama pasangan, Anda dengan Jidan dan saya dengan Lily. Ujar Austin menatap Lily di sampingnya. Lily merasa sangat bahagia ketika Austin mengajaknya makan malam bersama dengan kolega besar seperti Alana dan Jidan. Dia sempat mengira kalau Austin akan mengajak istrinya sebagai pasangan. Sepertinya tekad dia merebut Austin begitu besar. Dan dia pastikan sebentar lagi Austin dan Abby akan bercerai. Ternyata tidak sia-sia. Hasutanku selama ini, Austin sudah menyingkirkan Abby dalam hidupnya, sekaligus menggunakannya untuk balas dendam. Setelah melihat kehancuran mereka, aku dan Austin akan bisa bersama. Batin Lily. Jidan menatap Caroline yang saat ini sedang berada di ruangannya. Entah apa yang adiknya ini lakukan dengan pergi ke kantor seperti ini. Karena setahu Jidan, Carol paling tidak suka menginjakkan kakinya ke Alvarez Group itu. Ada apa? Sepertinya kamu sedang ada masalah. Apakah ini ada hubungannya dengan dosenmu? Tanya Jidan tanpa basa-basi. Gimana kakak bisa tahu kalau aku sedang memikirkan dosen? Maksudnya... Kakak selalu tahu apa yang kamu lakukan di luar sana. Mobil ditinggal di kampus hanya karena pergi dengan dosen muda itu kan? Caroline memperlihatkan matanya mendengar ucapan Jidan. Iya, aku tahu kalau Kak Jidan memang memasang mata-mata di mana-mana. Tapi jujur aku sebenarnya tidak suka kalau setiap gerak-gerikku diawasi. Caroline, kakak tidak mengawasimu.
Tapi Papa yang menyuruh para bawahannya untuk mengawasi kegiatanmu di kampus. Tapi Papa berjanji tidak akan mengganggu semua kegiatanmu. Mereka hanya akan muncul di saat kamu dalam bahaya. Ucap Zidan tegas. Caroline hanya bisa pasrah dengan keposesifan Papa dan kakaknya. Oke deh, yang penting mereka nggak mengganggu, itu aja. Lalu apa tujuanmu mencariku ke kantor? Tanya Zidan masih menatap adiknya dengan bersedekap dada. Caroline menundukkan dirinya di sofa. Bingung harus menceritakan dari mana dulu. Kalau kamu cuma mau curhat atau minta barang-barang branded lagi, bisa hubungi Samuel atau nanti di rumah saja kita cerita. Jidan kembali menatap layar komputernya. Dia merasa Caroline hanya mengganggunya saja. Tadi malam aku mau cerita sama kakak setelah Kak Jidan nganterin Kak Lana pulang, tapi nyatanya kakak tidak pulang semalam. Makanya aku kesini. Ucap Caroline sebal. Jidan menatap Caroline dan berdiri dari kursi kebesarannya, melangkah ke arah sofa dan duduk di kursi single di samping Carol. Baiklah, apa yang ingin kamu ceritakan? Apakah masalah Jack? Dari mana Kak Jidan tahu? Sebenarnya aku tidak mau ikut campur masalah ini, Kak. Tapi kebetulan aku tahu semuanya. Dari sisi Jack dan juga Kak Austin. Kakak pasti nggak tahu kan kenapa Jack akhir-akhir ini sering mengejar aku? Tanya Caroline serius. Ceritanya rumit dan yang pasti aku bingung harus bagaimana. Kalau aku diam aja rasanya nggak enak. Padahal aku tahu semua rencana Kak Austin ke Mr. Jack dan istrinya. Lanjut Caroline. Jidan melihat jam di pergelangan tangannya. Baiklah, masih ada waktu 1,5 jam untuk kamu ceritakan semua masalah ini. Selagi kita menunggu makan siang 1/2 jam lagi. Ucap Jidan. Akhirnya Caroline menceritakan semuanya tentang perselingkuhan Abi dan Jack dan keinginan Jack yang memintanya untuk menjadi kekasih. Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah cerita tentang rencana Austin dan sekretarisnya yang ingin menjadikan perselingkuhan Jack dan Abi sebagai kartu as untuk balas dendam. Apakah kamu begitu tertarik dengan kisah hidup orang lain? Caroline ingin menjawab tapi bunyi ponsel Jidan menghentikan. Halo sayang, siapa Jidan? Apakah kamu masih ingat sahabatmu yang namanya Austin? CEO dari perusahaan Bradley? Austin Bradley? Kenapa hari ini dua wanita kesayangannya sama-sama mengucapkan nama itu? Jidan menghela napas perlahan, berwajah dengan istrinya telepon dan mengatakan bahwa sahabatnya yang bernama Austin mengundangnya makan malam bersama karena berhasilnya kerjasama yang terjalin antara perusahaan Alana dan Austin. Jidan sudah tahu spek terjang Austin untuk perusahaan Bradley peninggalan ayah dari pria itu. Austin tipe pria pekerja keras. Dia bisa membuat perusahaan kecil itu dengan tangannya sendiri menjadi perusahaan yang bersaing dengan perusahaan besar lainnya di kota Florida. Kak, ada apa? Tanya Caroline yang masih setia duduk di sofa ruang kerja kakaknya. Hari ini belum ada 1 jam aku udah mendengar nama Austin. Gumam Jidan. Apa aku nggak dengar? Seru Caroline. Jidan menggelengkan kepalanya. Dia menatap wajah sang adik dan mendesah pelan. Sekarang kakak tanya, apa sebenarnya yang kamu mau dan kamu inginkan setelah kamu cerita semua ini padaku? Tentang Austin dan sekretarisnya yang saling berselingkuh. Caroline bersedekap dada. Aku nggak tahu, tapi kalau aku cuma diam aja, dengan melihat semua rahasia yang aku tahu, tentu saja aku nggak bisa tidur dengan tenang. Siapa yang harus aku bantu dulu, Kak? Austin, Mr. Jack, atau Miss Evie? Di sini mereka sama-sama korban. Menurutku, Kak Austin juga korban dan harus segera disadarkan kalau kelakuannya itu tidak baik. Berselingkuh di belakang Miss Api juga bukan hal yang baik dan sangat jahat. Meskipun
Miss Api sendiri juga berselingkuh dengan Mr. J. Sepertinya itu semua karena Kak Austin juga yang mungkin karena juga punya selingkuhan di luar sana. Itu sekretarisnya, ucap Caroline panjang lebar. Zidane mengangguk. Memang memegang dagunya seraya berpikir. Mungkin memang Caroline berada di posisi yang sulit. Tapi apakah mereka ada hubungannya dengan kehidupan mereka? Jangan bertindak dulu, kita lihat nanti setelah undangan makan malam yang diajukan Austin untukku. Sekarang kamu pulang, atau mau makan siang di sini? Aku mau makan siang di sini aja, jawab Caroline, mengambil ponselnya dan melihat deretan pesan di layar. Paling banyak pesan dari Jack. Entah kenapa dosen muda itu sekarang semakin sering mengganggunya. Oke, aku suruh Samuel memesan makanan. Zidane menelpon asistennya dan menyuruhnya membeli makanan 2 porsi untuk dimakan di dalam ruang kerjanya. Selagi menunggu pesanan, Zidane mengirim pesan kepada Alana. Rasa rindu sudah memuncak. Zidane paham kalau keduanya sama-sama sibuk. Dia selalu menggunakan waktu istirahat untuk menghubungi calon istrinya. Zidane, lagi apa sayangku, calon istriku? Tidak sampai 5 menit balasan dari Alana udah muncul. Alana, aku mau keluar cari makan siang sama Lisa. Kamu makan siang di mana? Zidane senyum-senyum sendiri sambil membalas pesan tersebut. Aku makan siang di kantor. Ada seseorang yang nemenin aku makan. Siapa? Kamu makan siang bareng siapa, Zidane? Zidane tertawa kecil melihat pesan bernada cemburu dari Alana. Entah kenapa, dia senang melihat Alana yang cemburu seperti itu. Mungkin karena wanita itu jarang sekali memperlihatkan kecemburuannya pada Zidane. Bukan siapa-siapa. Apakah aku kenal? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. 5 menit kemudian. Baiklah, silakan bersenang-senang. Aku udah sampai di restoran dan mau makan. Zidane langsung melongo ketika mendapatkan balasan pesan yang tidak sesuai ekspektasinya. Hei, kenapa dia tidak marah? Seru pria itu dan langsung menekan tombol panggil untuk menghubungi Alana. Dasar bucin. Caroline hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah sang kakak yang semakin aneh semenjak semakin dekat dengan sang pujaan hatinya. Siapa lagi kalau bukan Alana? Kalau tahu bahwa hanya Alana yang bisa merubah sosok Zidane yang datar dan dingin menjadi hangat. Gadis itu juga sedang sibuk dengan ponselnya, membalas pesan dari Jack yang sepertinya saat ini sedang berada di kampus. Carol ingin mengabaikan pesan itu, tapi entah kenapa dia tidak bisa. Mungkin karena dia tahu semua rahasia dosennya itu dan ada sedikit rasa kesal maupun kasihan. Nanti kamu ada jam kuliah sore kan? Aku ingin kita bicara. Maaf kalau Mister hanya ingin membicarakan masalah Mister yang meminta aku untuk menjadi kekasih pura-pura Mister. Saya tidak bisa. Masih banyak mahasiswa lain yang lebih tertarik kalau mereka dijadikan kekasih pura-pura. Akan kekasih beneran kalau mau? Tidak mau. Aku hanya maunya kamu, Carol. Bukan karena kamu telah mengetahui semua tentangku. Aku ingin kamu karena memang aku tertarik kepadamu. Please, hanya sampai Api mau berpisah dariku. Caroline hanya menatap pesannya tanpa berniat membalas. Lagi karena Samuel udah datang membawa makan siang untuk mereka.